Shalom, puji Tuhan. Kita lanjutkan Filipi 3 ayat 10-11. Bagian ini saya akan bicarakan berapa tahap, karena begitu dalam maknanya. Saya baca Filipi 3 ayat 10-11. Yang kukendaki ialah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Saudara, ketika Paulus berbicara tentang pengenalan akan Kristus, yang ada dalam pikirannya bukan hanya belajar lebih banyak tentang Kristus, misalnya belajar tentang agama, tentang Yesus sebagai Tuhan, tentang teologi. Meski itu juga penting, saudara. Nah, kata kerja yang digunakan untuk kata mengenal di sini dari kata Yunani, kata ginoskein, yang hampir selalu menunjuk kepada pengalaman pribadi. Artinya bukan hanya pengetahuan intelektual, pengetahuan akan fakta-fakta, bahkan prinsip-prinsip tertentu. Ini adalah pengalaman pribadi mengenai orang lain, saudara. Jadi bila kita amati dalam perjanjian lama, kata mengenal itu memakai kata menarik, yaitu kata yada, untuk mengartikan hubungan seksual. Contoh kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Perhatikan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Artinya kemudian Adam itu bersetubuh yada, mengenal Hawa. Jadi kata bersetubuh di sini menggunakan kata yada. Dan dalam bahasa Yunaninya yang saya katakan tadi, ginoskein, itu memiliki arti pengenalan yang paling intim terhadap orang lain. Nah, kata pengenalan di sini merujuk kepada relasi antara orang yang mengetahui dan objek yang diketahui. Keinginan Paulus bukan mengenal tentang Kristus. Artinya tahu banyak tentang Kristus, tetapi mengenal Kristus secara pribadi. Mengenal Kristus memiliki arti tertentu bagi Paulus, saudara. Pertama, mengenal kuasa kebangkitannya. Dalam ayat kita baca tadi, ayat 10. Bagi Paulus, kebangkitan Kristus itu bukan hanya suatu peristiwa masa lalu dalam sejarah. Betapapun ajaibnya. Ini bukan sekadar sesuatu yang telah terjadi pada Yesus. Betapapun pentingnya hal itu terhadap dia. Kebangkitan itu merupakan suatu kuasa dinamis yang bekerja dalam hidup setiap orang yang percaya atau orang Kristen. Paulus ingin mengetahui kuasa kebangkitannya. Yang mungkin ada dalam pikirannya, dalam benaknya, itu adalah kuasa atau kekuatan yang tersedia bagi orang-orang Kristen melalui Tuhan yang dibangkitkan. Saudara, kehidupan Rasul itu sudah diberkati oleh kekuatan ini. Ia menulis dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi, ia menulis juga dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, pada saat yang sama, Rasul itu merasakan perlunya pembaharuan yang terus-menerus bagi kekuatan dan kuasa itu. Baterai akan menjadi lemah jika tidak diisi ulang. Meskipun demikian, kita semua membutuhkan pengisian ulang dari waktu ke waktu. Saudara, kebangkitan Kristus adalah kuasa yang dinamis. Kenapa, saudara? Itu adalah jaminan bagi pentingnya hidup dan tubuh yang kita hidupi ini. Tuhan Yesus bangkit dalam tubuh, dan tubuh inilah yang dikuduskannya. Itu juga adalah jaminan bagi hidup yang akan datang. Sebab ia hidup, maka kita pun hidup. Kemenangan Kristus adalah kemenangan kita juga yang percaya kepada Kristus. Apalagi, saudara? Jadi kebangkitan Kristus itu adalah jaminan bahwa dalam hidup, dalam mati, dan sesudah kematian, kehadiran Kristus yang sudah bangkit selalu menyertai kita. Itulah bukti bahwa janjinya akan menyertai kita hingga akhir zaman
sungguh-sungguh benar, saudara. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah jaminan bahwa hidup ini menjadi berarti untuk dijalani, dan tubuh jasmania kudus adanya. Itu adalah jaminan bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, dan bahwa masih ada dunia di seberang kematian. Itu berarti jaminan bahwa tidak ada kuasa manapun dalam hidup maupun mati yang dapat memisahkan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini yang pertama. Kenapa Paulus ingin mengenal tentang kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus. Biarlah pengenalan itu juga kita alami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.